Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 13 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dari dalam bacaan Injil kita bisa melihat kisah di mana Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada seorang yang sakit kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mentahirkan dia. Seperti sudah kita ketahui, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis, orang yang disingkirkan, orang yang sungguh berdosa berat. Dia tidak layak hidup di antara umat Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu, orang yang dibuang. Tentu saja menjadi orang yang menderita karena dianggap najis, menjadi orang haram itu yang tidak layak hidup. Tetapi meskipun orang tersebut, orang yang sakit kusta itu disingkirkan, sikap Tuhan Yesus sangat berbeda. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang datang untuk mentahirkan, untuk menyembuhkan, untuk menguatkan mereka yang sakit, mereka yang menderita. Dikisahkan ketika si orang kusta itu memohon bantuannya dengan kalimat, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Keutamaan dari Tuhan Yesus adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat, memandang mereka yang menderita, yang sakit, yang disingkirkan, yang dihina, yang diinjak, yang tidak berdaya, yang haram itu, yang najis itu. Mereka tetap ada di dalam hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hati-hati. Jangan sampai kita ini suka menghina orang, merendahkan orang, memojokkan orang, menista orang, mencap negatif kepada orang lain, memberi cap bahwa dia itu orang najis yang tidak layak didekati. Hati-hati. Siapa tahu, bukan siapa tahu, dan yang sudah pasti berhadapan terhadap orang-orang seperti itu jugalah hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada orang-orang seperti tadi yang saya sebut. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang diacuhkan, yang tidak diperhatikan. Mereka itu selalu ada di hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada mereka. Kasih Tuhan Yesus itu nyata, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kalimat omongan. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini tindakan yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Orang-orang Israel pada saat itu sangat berbeda karena mereka itu tidak mau menyentuh orang kusta karena ikut jadi najis. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dengan penuh kasih-Nya, dengan penuh kewibawaan ilahi-Nya, dia menjamah, mengulurkan tangannya bagi orang kusta itu, dan akhirnya orang kusta itu menjadi tahir. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi, mari kita senantiasa mau berbuat kasih kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sakit. Terus berbuat kasih, terus berbuat baik. Jangan memandang rendah orang lain, jangan menajiskan orang lain, mengatakan najis kepada orang lain. Jangan tidak peduli kepada orang lain, sebab mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Maka dari itu kita mengasihi mereka. Mari kita bisa membantu mereka. Biarlah cinta kasih, biarlah hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih
juga ada dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.